world to set you free. Yeah. Alright, let's do this. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Hamdan Wadina Nahdlatul Lombok Timur akan menyampaikan materi tentang Psikologi perkembangan dan kepribadian remaja. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan psikologi dan kepribadian remaja. Perkembangan psikologi melalui beberapa tahapan-tahapan menurut Erikson. Tahapan urutan itu tidak ditetapkan menurut satu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal tersendiri. Adapun Erikson membagi tahapan-tahapan berdasarkan kualitas dan ego pada masing-masing tahapan, yang dimana tahapan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahapan sensorik oral yang ditunjukkan oleh bayi lewat ke kapasitas untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Kebiasaan itu akan terus dalam kehidupan bayi dan merupakan paling awal bagi berkembangnya suatu perasaan identitas psikososial. Tahapan selanjutnya, otonomi. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemampuan baik dan bangga yang bersifat menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol diri dapat menyebabkan perasaan-perasaan malu yang ada dalam diri seseorang ataupun ragu-ragu untuk bersifat menetap. Tahapan yang terakhir, psikososial ketiga ialah tahapan inisiatif, yaitu suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Selama tahapan ini, anak akan menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Tujuannya apa? Adalah nilai yang menonjol pada tahapan perkembangan ini. Kegiatan utama anak dalam tahapan ini adalah bermain, dan tujuan tumbuh dari kegiatan bermainnya adalah eksplorasi, usaha, kegagalan, serta eksperimen dan alat pemainnya, dan dimana di setiap perkembangan anak itu memiliki alat atau bahan untuk bisa mengembangkan diri yang ada dalam jiwa seseorang ataupun remaja itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Adapun materi-materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Teori Identitas Diri menurut Jan Marcia, di mana dalam sisi seseorang ada 3 skema kehidupan. Yang pertama ada namanya actual self, di mana actual self itu adalah bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ideal self, di mana ideal self tersebut adalah bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri, membentuk karakter diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya out self, di mana out self tersebut juga adalah bagaimana cara kita berpikir untuk menjadi diri kita sendiri untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Kemudian daripada hal tersebut tentunya kita membutuhkan kesungguhan, keseriusan dalam mencapai apa-apa yang sudah ada tersebut. Kemudian James Marcia juga melanjutkan proses
bagaimana cara membentuk identitas diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu melalui proses explore, di mana proses explore tersebut adalah cara kita mengeksplor berbagai banyak hal, yaitu terlebih-lebih dalam mengenal diri kita sendiri, menentukan mampunya kita seperti apa, jurusan kita, jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah cara membuat komitmen. Ketika kita udah tahu bagaimana kemampuan kita, ketika kita udah tahu di sini tempat kita mampu, di sini tempat kita bisa, maka di sana kita akan membuat sebuah komitmen untuk meyakinkan diri kita sendiri untuk mencapai tujuan kita, membentuk identitas yang lebih baik lagi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori Jean Martial tersebut adalah dalam mencapai suatu tujuan, dalam membentuk suatu identitas, status identitas diri, kita harus mempunyai kesungguhan, keseriusan, pemikiran yang hebat untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk menjadi orang yang seperti yang kita inginkan, cita-citakan, dan membutuhkan komitmen serta dalam menghadapi suatu masalah kita mempunyai komitmen yang kuat sehingga keyakinan kita semakin meningkat, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, dan menjadikan kita yang lebih baik dengan komitmen-komitmen yang sudah kita buat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian klik. Klik adalah sebuah grup sosial kecil yang terdiri dari 2-12 orang ataupun lebih. Mereka terbentuk karena adanya karakteristik yang sama dari masing-masing anggota. Klik itu sendiri merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti perkumpulan atau geng. Seperti yang kita ketahui, geng adalah tempat perkumpulan anak-anak remaja. Kita semua pasti pernah mengalami fase pertumbuhan, dari fase kanak-kanak menuju fase remaja. Pada fase remaja banyak sekali perubahan yang kita rasakan dari segi fisik, mental, pola pikir, dan lain sebagainya. Dan pada fase remaja juga kita banyak sekali merasakan tekanan, masalah, baik itu datang dari keluarga, teman, dan lingkungan. Tidak semua masalah yang kita hadapi bisa kita ceritakan kepada orang tua. Contohnya dalam masalah hati, perasaan, yaitu percintaan dan lain sebagainya, sehingga kita membutuhkan teman sebaya. Itulah salah satu faktor pemicu terbentuknya geng, karena mereka membutuhkan teman sebaya tempat mereka bercerita, curhat tentang apa yang mereka alami. Terkadang juga orang tua tidak setuju melihat anaknya mengikuti geng, karena di dalam geng itu memiliki catatan kriminal tersendiri. Banyak sekali kita lihat anak geng yang tawuran, yang berantem, atau lain sebagainya. Dan klik sendiri tidak memiliki struktur formal seperti organisasi. Kalau organisasi sudah memiliki struktur formal dan visi misi tertentu, sementara geng tidak memiliki itu, karena geng lebih ke kenyamanan, ke have fun atau hangout bareng, tidak memiliki struktur formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Zaidi, pemateri yang terakhir. Saya akan membahas materi tentang isu pengaruh orang tua dan kelompok. Yang pertama, isu pengaruh orang tua. Di masa remaja adalah fase penuh pergumulan bagi remajanya sendiri maupun orang tua dan masyarakat. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ada sebuah ungkapan yang mengatakan dari buahnya dikenal pohonnya. Sungguh tepat menggambarkan keberadaan para remaja. Jika mereka memperoleh pola asuh yang baik, mereka akan menjadi remaja yang baik.
Begitupun sebaliknya, di sisi lain, para remaja adalah harapan orang tua. Dalam hal ini, salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi remaja untuk menentukan arah perjalanan hidupnya di masa depan adalah pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya juga budi pekerti para remaja. Dan yang kedua, isu pengaruh dari kelompok. Di sini, kelompok teman sebaya akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, bergaul, memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya lain secara emosional. Kehadiran teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, di mana identitas diri ini dibentuk dari hubungan psikologi remaja dengan individu lain, yaitu dengan teman dan sahabat. Hubungan psikososial sesama remaja dalam mengidentifikasikan diri dan merasa nyaman disebut dengan kelompok teman sebaya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian kami mengenai materi yang kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.